Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Qamar ayat 1 sampai dengan 22. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaroba, wus cedak, sudah dekat, telah dekat, opo as-saatu, dino kiamat. Wang sako, dan telah terbelah, opo al-qamaru, bulan. Wa id yarau, dan jika kamu melihat, maksudnya kamu orang kafir melihat ayatan, bukti, mukjizat atau rasul, yuriduna, mereka berpaling, blengos. Wa yaqulu, dan mereka berkata terhadap Al-Quran, mukjizat itu sihrun, itu adalah sihir, mustamir, yang terus menerus. Wa kadzabu, dan mereka mendustakan, wattaba'u, dan mereka mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka. Kita itu perang yang paling besar itu adalah perang terhadap hawa nafsu. Wa kullu amrin, dan setiap perkara baik atau buruk, iku mustaqil, ada ketetapannya, ada balasannya yang disediakan Allah, surga dan neraka. Pasti suatu perbuatan baik atau buruk pasti ada ketetapannya, balasannya. Walaqad ja'akum, dan sungguh telah datang kepada mereka minal anbiya'i, dari beberapa nabi, berita-berita, kisah-kisah kehancuran kaum yang mendustakan Rasul. Minal ambai, bukan anbiya, maka cerita. Ma fihi, apa yang di dalamnya, muzdajal, ancaman, terhadap ancaman. Itu sejak nabi yang dahulu pertama sampai nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, itu pasti terhadap ancaman maupun kabar gembira. Kaya ngono kuwi hikmatun, itu adalah hikmah balighotun, yang sempurna. Fama tuhni, tetapi tidak bermanfaat opo an-nuzuru, peringatan-peringatan itu bagi mereka, orang yang berpaling, orang yang kafir, orang yang musyrik. Fatawalla, maka berpalinglah mereka, berpalinglah. Ini kalau ini kepada Rasul Muhammad SAW. Nah, jadi hikmah yang sempurna itu tidak akan manfaat bagi orang yang pelingos kepada Allah. Rasul mengatakan, akhirnya apa? Fatawalla, maka berpalinglah kamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anhum, dari mereka orang-orang yang mendustakan, orang yang berpaling, yang mengatakan Al-Qur'an itu sihir. Berpalinglah. Cara kasarane, ora sah kamu repot-repot ngurusi wong kaya ngono. Tinggalkanlah, berpalinglah. Yaumayat udai, pada hari akan menyeru sopo adai, petugas penyeru. Siapa yang meniup trompet itu? Malaikat
Israfil. Ila syai'in nukur, kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu pada hari pembalasan. Melengoso, berpalinglah hai Muhammad, suatu saat kalau sudah datangnya dain, sesuatu undangan dari malaikat, itu tidak akan menyenangkan bagi mereka itu. Khusya'an, tia tertunduk, opo absoruhum, pandangan-pandangan mereka, yakhrujuna, ketika mereka keluar, minal ajdasi, dari kuburan, kanahum, seakan-akan mereka opo jarudun, koyo walang, muntasirun, yang bertebaran, tidak tahu arah tujuannya besok hari kiamat, bagaikan aneh-aneh yang bertebaran kena angin, gunung semuanya rata dan seterusnya. Muhtiina, mereka buru-buru datang, ila da'i, kepada penyeru, yaqulu, berkatalah sopo al kafiruna, orang-orang kafir, hadza, ini adalah yaumun asir, hari yang sulit. Hari yang sulit, kata orang kafir. Kadzabat, telah mendustakan, qoblahum, sebelum mereka, yakni orang Quraisy Mekah, orang kafir, sapa qaum Nuhin, kaum Nabi Nuh. Wis ana, wis contoh, biyen-biyen ya wis ana, kok tok baleni meneh. Contohnya sapa sebelumnya, kaum Nuh. Fakadzabu, maka mereka mendustakan abdana, hamba kami, yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu, dan mereka berkata, ngarani Nabi Nuh napa? Majnunun, Nuh ki edian. Bayangkan, marani kok Nabi kok dikatakan ngono. Wasdujir, dan Nuh itu dalam ancaman, dalam caci makian. Apalagi Nabi kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudahlah, bukan hanya ejekan, bukan hanya perkataan, namun sampai lahiriah, teletong unta wae dilemparkan kepada, itu penghinaannya sampai seperti itu. Nabi-nabi dulu seperti itu juga. Ini majnunun wa tujir. Nuh itu adalah gila. Nuh itu adalah diancam, dicaci maki. Fada'a, lalu Nabi Nuh alaihissalam mengadu Rabbahu, terhadap Tuhannya, ani, sesungguhnya aku iku maghlubun, orang yang terkalahkan, fantasir, maka tolonglah aku ya Allah. Nek wis kewalahan, wis ora iso menghadapi betul-betul, kita itu masih saja satu yang tidak akan tidur, tidak akan lekat, kena panas, lapuk kena hujan, yaitu Allah. Seintinane wong mukmin itu Allah. Kalau ada permasalahan sebesar apapun, masih ada Allah. Cobaan itu dari Allah. Bahkan dalam hadis katakan, cobaan itu kalau besar, itu berarti kalau sabar, Allah akan menaikkan derajat yang lebih tinggi. Ini harus kita yakini. Bahkan orang yang dicintai oleh Allah itu pasti akan diuji. Nah, ujian itu kalau besar, dihadapi dengan tulus ikhlas, sabar, pasti lulus. Nah, sabar. Karena kita harus yakin Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya sing sekiranya tidak mampu. Itu sudah diukur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sekiranya wis diukur. Nek Mas Dian iki kekuatane diukur, ora mungkin nek dikae sing luwih. Nek kekuatane cara nggawa abot sak kintal, ya nggo sak kintal pol-pole. Kebanyakan kurang dari sekintal. Ora bakal ngeri sing abot. Mula kok nek wong kok ora kuat, wis sabar entek ngene. Lah itu wong ora, imannya tipis, imannya hilang juga kalau begitu. Pun
Akhirnya mohon kepada Allah, rumongso Nabi Nuh itu orang yang terkalahkan, mohon kepada Allah. Akhirnya apa? Fafatahna, lalu kami bukakan apa samai, pintu-pintu langit, bimain, dengan menurunkan hujan, menurunkan air, munhamir, yang tercurah dengan deras. Nabi Nuh itu akhirnya diberi hujan yang deras, bahkan bukan hanya dari hujan, dari katakanlah bawah itu, dari atas hujan yang lebat, dari padasan-padasan terus bawah itu mancur sumber mata air dari, sehingga akhirnya kapalnya kerem. Ini sejarahnya panjang ya. Nek cara Salatiga kok kon gawe kapal kira yo longko to. Nah, Nabi Nuh itu setelah dakwah hanya gelintiran orang, kapal yang mau sepiro sing gaweane ini hanya gelintiran orang. Akhirnya dia penghinaannya semakin Nabi Nuh tidak kuat, lapor kepada Allah. Setelah itu Allah membukakan langit, hujan deras dengan langit, kemudian dari bumi pun dibuka kerannya bumi, untuk itu koranggur kaya untuk. Akhirnya mandang kapalik mau wis dadi wis pengenekane seperti itu, sampai peletongnya dhewe dilemparkan ke kapal. Akhirnya Allah menerima atau mengabulkan doanya, akhirnya kerem, geluban. Nah, orang-orang yang beriman itu disuruh masuk ke kapal, kemudian ditambah dua atau sejodoh dengan binatang-binatang. Melawan suatu riwayat, besok surga itu ada anjing yang masuk surga, salah satunya anjing yang dulu berada di kapal Nabi Nuh alaihissalam. Yang kedua Ashabul Kahfi, anjingnya Ashabul Kahfi itu kelak juga masuk surga. Ini di suatu riwayat. Pun wafat jarna, dan kami pancarkan. Ini kene wis eneng. Jadi koang langit udan deres, wafat jarna, dan kami pancarkan al ardo, dari bumi, nguyunan, beberapa mata air. Faltaqo, maka bertemulah opo alma'u, air itu, air dari langit dan air dari bumi, tempuk ngala amrin, di atas perkara, di atas bencana, qad qudir, yang telah ditetapkan pada zaman azali, yang telah ditetapkan dahulu. Besok matine kaum Nuh itu begini, itu sudah ditentukan. Termasuk matine sedane awake dhewe sudah ditentukan zaman dahulu. Rezekine dhewe sudah ditentukan. Jodohmu kabeh wis ditentukan. Ora usah bingung. Wes. Nih jodoh, pati enggak bisa di rezeki itu sudah. Rezekimu itu ora bakal keliru wis to. Ora ana sing keliru rezeki itu. Ini buat Jalastri, aku mandang wis atuwa iki kok sudo. Pancen wis tuwa disudo. Ya. Tuh tahu ngendikan wis pokoke ya cukup, Pak. Ya ngono wae, syukuri wae, rasa dadakan mbiyen iso kena gitu anu mendang bar pandemi iki ngene-ngene, Pak. Ya pancen rezekine itu sudo. Kaya aku ki isuk mangan bakso sak mangkok isine kebak entek. Saiki kagek mangan 3 glinding wis disudo pancen. Wis disudo. Makannya dulu itu sak piring entek malah tanduk. Saiki sithik-sithik mangan nggo sak sendok saiki malah. Rasa endang sak sendok. Bun. Jadi itu sudah ditetapkan. Nah, akhirnya apa? Wa hamalnahu, dan kami angkut dia. Dia siapa? Nabi Nuh alaihissalam, ya. Ngala zatil alwaqi wa tusur, zati alwaqi wa tusur, ngala zatin, ke atas kapal yang terbuat
alwakin dari papan-papan, wadusurin dan pasak-pasak atau dari paku. Jadi sebelumnya itu disuruh membuat kapal, di situ pun malah membawa sinting tenan ono kene kok arep gawe kapal ra mungkin kan. Nah, akhirnya karena itu perintah Allah, wis ora sandir. Kalau nek itu perintah Allah ora dadak ragu-ragu rasa laksanakan gitu aja. Diperintah salat ora dadak ngopo to kok dadak salat manfaat. Ora, itu perintah. Lah monggo bari ngaji. Apa manfaate salat? Besok akibatnya apa? Enek dunya apa? Ternyata kita ini buatan Allah, konstruksi kita ini dari Allah. Salat itu sudah menandakan syukur segala aspek. Ya. Jenengan jeng ruko, ya senek kene ndelala lega. Nggon apa? Nggon dengkul ndelala iki tempat itu. Kon ngangkat tangan iki kene anune Allah. Oh coba nek ora apa? Allah. Ini sudah dibuat semuanya. Turu kuping ya paring lemes kaya ngene upama kaya sungu kae. Bayangkan sungune loro ngene nyodoh-nyodoh bantal. Wis pokoke salat itu sudah seluruh aspek. Sing jeneng itu apa? Ada 300 berapa itu misalnya kimia, itu sudah semuanya. Tidak ada gerakan-gerakan mbah senam mbah apa sing kau salat. Sujud itu enggak ada. Sampai sujud itu enggak ada. Nah, ini mula nek salat digatekke wis to yakin lah. Nah, Allah menggatekke marang awake dhewe. Famay yang suruni yang surlakum. Sapa nulung marang aku, maksudnya agamaku, agama Allah, maka aku akan menolongmu. Delokno sing ngopeni masjid kan ora ana sing ngopeni masjid itu kapiran. Dicukupi oleh Allah. Lah ketoke fakir ning ayem, dikae ayem. Ketoke yo ora ngene ayem, atine itu ayem. Nah ini rezeki itu bukan terletak pada kekayaan tapi ketenangan jiwa. Maka sahabat berat adalah berat adalah merangi hawa nafsu tadi. Akhirnya seluruhnya Nabi Nuh dan suruh masuk kapal. Kapal itu hanya terbuat dari papan dan pasak. Pasak biyen kan orang nggo paku, nggo pasak. Tajri yang berlayar bi'ayunina dengan pengawasan kami. Jadi penjagaan kami senajan kaya ngono, kapal-kapal kaya ngono ora bocor. Karena apa? Itu di dalam pengawasan Allah, penjagaan Allah. Seperti Nabi Musa alaihissalam ketika disuruh membuat peti dikelekke ana ing sungai Nil, kuwi yo terbuat dari ning kok iso ora masuk banyune. Itu dijaga oleh malaikat, oleh Allah melalui malaikatnya. Wes ning delalah kan saat itu kan nek ana Firaun itu mimpi. Mimpi itu intinya saja cepet wae ringkes wae akan lahir bayi laki-laki dari keturunan Bani Israel yang besok akan meruntuhkan, akan mengalahkan Fir'aun. Intinya kuwi. Maka dari itu kalau ada orang meteng dijaga. Nek lahir perempuan ora apa-apa. Tetapi kalau lahir laki-laki langsung ditanam hidup-hidup. Itu saat itu. Nah, wis paling cepat ringkese ibuke Nabi Musa alaihissalam delalah pas waktu genting-gentingnya itu dia hamil. Nah, mandang hamil khawatir kali nanti kalau mbiyen urung ana jarene iki lanang bayi apa ora ana, ora ngerti. Akhirnya dheweken setelah mendekati melahirkan disuruh Allah melalui malaikat untuk meninggalkan rumah. Dheweke hamil, nek ora kaya hamil ora ngerti. Ora ngerti. Ya ditutupi Allah kok. Jadi kaya
Masa jan demek gini sing ngambil. Ini orang ngerti. Akhirnya mandang melahirkan. Nah, setelah itu diupeni bersama oleh malaikat. Akhirnya diperintahkan untuk membuat peti. Setelah peti jadi kon lebokke, kon ngelekke ana kali Sungai Nil. Delalah kersane ngalah pancen digawe Allah ana pertamanane Firaun itu nggur mubeng wae ora kailih mubeng. Akhire konangan karo Siti sapa Bu? Asiyah. Bar itu kongkon karo pembantune sing penjagane karo ajudane kon jipuk. Mandang dijikuk itu dibuka rupane niku bagus. Wis pokoke mencutake bayi niku bagus. Akhirnya krungu Firaun mau dibunuh. Nah, tapi Asia enggak boleh. Iring ke cerita kita kan tidak punya anak. Tidak punya anak. Akhirnya dirayu karo garwane Siti Asyah, Firaun pun luntuh. Nah, mau yo berpegang teguh. Nah, akhirnya di situ bayi ini diupeni. Ndang diupeni nangis terus. Wis bojo-bojone menteri sing duweni anak cilik, bojone anake dhewe ora diupeni, ora disusoni, dhewene rela untuk akhirnya tidak ada. Wis gandeng wis sayange wis nemen Siti Aisyah. Akhirnya saudaranya Musa mendengar datang ke istana, bagaimana saya punya family, kalau kita carikan untuk bisa menyusui Musa gimana. Akhirnya wong wis butuh wis ora pikiran macam wae sing penting lah kok delalah kersane ngalah. Bu-ibuke dikrono kuwi langsung menengcep terus gelem itu wah senenge luar biasa. Wis nyusuni ibuke dhewe, kemudian diopeni ana kerajaan, digekke omah yang luar biasa, bayangkan. Ini Gusti Allah karo anu seperti itu. Nih kait disulusan. Jadi Dati al-wakil tujuh tajribah yunat jaza limangkan nakufir. Tajri yang berlayar bi'ayunina dengan pengawasan atau penjagaan Allah. Kaya ngono ki jazaan sebagai balasan liman marang wong kana kang ana sapa wong kufira diingkari